Selamat malam semuanya, konbanwa. Senang banget hari ini nggak kalah ramai ya sama short class yang minggu lalu nih. Sebelumnya terima kasih karena sudah bergabung di short class belajar bahasa Jepang start from JLPT N5 bersama Neon Education dan WLC. Sebelumnya nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang dong. Perkenalkan, nama aku Nia dari Neon Education yang bakalan nemenin kalian belajar bahasa Jepang di short class kali ini. Oh iya, sekilas tentang Neon Education, kami adalah platform pembelajaran interaktif yang berkomitmen untuk mengintegrasikan edukasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk programnya, kami berkolaborasi dengan WLC, lembaga kursus yang berbasis kurikulum internasional dan punya pengalaman mengajar 11 bahasa asing termasuk bahasa Jepang, Inggris, Jerman, Korea, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan kelas sebelumnya yang membahas tentang JLPT, pengenalannya gitu, dan dasar-dasar bahasa Jepangnya, tapi di kelas hari ini itu beda ya teman-teman. Kita bakalan belajar lebih dalam lagi tentang JLPT. Oke, selama 1 jam ke depan nih, kita bakal belajar apa aja sih? Jadi, kita bakalan belajar pertama, mendalami JLPT termasuk format dan strukturnya. Kedua, mengenali kosakata wajib N5 dan pola kalimatnya. Dan pastinya nanti di akhir sesi bakalan ada sesi Q&A dan juga bakalan ada games di akhirnya loh. Jadi teman-teman standby ya. Terus sebelum kita mulai nih, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kita di @neon.education dan @wlc.ions. Karena di sana bakal banyak info kelas bahasa, tips belajar, dan juga promo menarik buat kamu yang serius mau belajar lebih lanjut nih teman-teman. Dan aku juga mau ingetin nih buat teman-teman untuk jangan lupa presensi di barcode yang ada di layar ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau kepoin nih ke teman-teman dulu. Kira-kira di sini kalian itu belajar bahasa Jepang dari mana sih? Apakah dari buku, dorama, atau anime, atau mungkin lagu? Tolong tulis di kolom chat ya, nanti aku bakal baca satu-satu nih. Anime kak, anime, wah banyak yang dari anime ya, buku, lagu, TMI teman-teman. Aku juga belajar bahasa Jepang dari anime, aku suka banget sama One Piece soalnya. Anime, buku, wah banyak ya dominasinya itu dari anime sama buku nih. Anime sama lagu, oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, sebenarnya itu nggak apa-apa banget ya. Kita tuh belajar dari hal kecil seperti menonton anime, itu udah mendukung belajar bahasa Jepang. Dan kenapa sih kita harus mulai belajar bahasa Jepang? Itu yang pertama, kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua, sistem dan program terstruktur. Yang ketiga, gaji dan jaminan sosial yang menarik. Dan yang terakhir, budaya dan pengalaman hidupnya. Begitu ya teman-teman. Oke, tapi hari ini nggak lengkap dong kalau kita belum belajar dari ahlinya langsung nih. Malam ini kita akan kedatangan tutor spesial dari WLC. Beliau adalah Hatia Sensei, seorang pengajar bahasa Jepang bersertifikat JLPTN 3 dengan spesialisasi percakapan harian, wisata, dan persiapan kerja di perusahaan Jepang. Hatia Sensei ini itu udah berpengalaman lebih dari 10 tahun loh, berhasil membimbing siswa hingga lulus JLPT N5 sampai N3. Udah ujian dan juga punya ujian sertifikasi lainnya. Yuk langsung kita sambut aja ya. Hatia Sensei, dipersilakan. Minasan konbanwa. Hajimemashite, Hatia to moshimasu. Minasan wa watashi o Tia Sensei to yobarete imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke. Tadi aku memperkenalkan diri, nama aku Hatia, tapi biasanya siswa panggil aku Tia Sensei. Seperti yang dijelaskan tadi, saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajar bahasa Jepang. Yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. Ini sambil baca ya, banyak banget yang belajar dari anime, dari J-pop. Mantap, keren. Oke. Hari ini temanya agak serius, tapi aku akan bikin santai. Tuh ada foto saya lagi ya di sini, jadi double.
Nama aku Hatia, bisa dipanggil Tia Sensei. Aku adalah pengajar dari ULC, khusus bahasa Jepang aja. Oke. Hari ini kita akan belajar apa sih, membahas apa sih? Tapi jangan terlalu serius-serius banget ya, minasang ya. Ada yang ada yang udah tahu JLPT mungkin? Udah tahu ya, JLPT. JLPT ini adalah salah satu ujian kemampuan bahasa Jepang dari banyak. Tapi kita mau fokusnya ke JLPT. JLPT itu untuk pelaksanaannya dilaksanakan setahun hanya 2 kali. Ada 5 tingkatan, level 1 paling tinggi, level 5 paling basic ya, paling basic. Tapi udah bisa kok buat komunikasi. Oke, tapi kalau untuk kebutuhan kerja kira-kira di level berapa ya? Oke, nah ini aku udah tampilin level 1 paling tinggi, level 5 itu paling basic. Nah, untuk kebutuhan kerja kita harus berada di level 4. Tapi kan namanya juga bahasa itu bertahap, jadi kita akan bahas dari yang level basic dulu, N5. Di Indonesia itu sekarang ada yang namanya JFT Basic A2. Itu tuh di posisi apa sih? Itu tuh sama nggak sih dengan JLPT? Untuk tahun ini, sertifikat JLPT juga akan melampirkan yang namanya A1 kalau lulus N5, atau kalau lulus N4 dia akan menyertakan level A2. So, kesimpulannya level JFT Basic A2 adalah sama dengan level JLPT N4. Gitu ya, minasang ya. Versi TOEFL versi Jepang. Good. Keren, udah tahu ya. Nah, kalau untuk kebutuhan kerja kantoran di level berapa ya? Coba di chat komentar. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kalau kebutuhan office? Betul, N2 ke atas, minimal N2. Benar ya? Nah, tapi untuk sekarang di beberapa visa magang yang Tokute Gino, ada yang tahu mungkin ya, cukup menyertakan JFT Basic A2 atau kalau enggak JLPT N4, itu sama. Cuman jenis tesnya agak beda ya. Kalau JFT ada ini nih, apa benar ya Kak JFT? Aduh, ini nanti ya. Gitu. Sensei mendingan JLPT atau JFT ya? Tergantung kebutuhannya, mau yang cepat lulus, mungkin JFT karena pelaksanaannya lebih sering, bahkan setiap bulan ada. Tapi kalau yang mau santai dan disubsidi, ingat JLPT itu beda harga ya dengan yang lain. JLPT jauh lebih murah daripada JFT. Gitu ya. Kalau mau cepat yang JFT, kalau mau lebih santai dan fokus komunikasi better JLPT. Kalau kegunaan di bidang karir kerja sama nggak ya Sensei? Karena dia level, otomatis N5 nggak bisa ya disetarakan sama komunikasi N2. Kosakatanya pun pasti akan dibatasi. Nanti lihat di sini aja ya. Oke, untuk kebutuhan N5 itu dari total skor 180 kita tuh sebenarnya N5 ya, yang fokus hari ini hanya perlu lulus di poin 80. 80 itu udah sama atau lulus N5. Jadi kayak setengahnya aja itu kayak udah lulus N5. Sementara kalau di level N4 atau A2 itu harus lulus di poin 90. Beberapa jenis pekerjaan itu ada yang menyertakan N3 ke atas gitu ya. Artinya dia perusahaan ada yang pilih-pilih gitu ya. Dia udah lulus N3, komunikasinya bagaimana? Dia udah lulus N4 atau JFT A2, komunikasinya bagaimana? Ada orang yang dia jago nih tertulis, tapi komunikasinya belum bisa. Nah, makanya itu dari itu perlunya bikin circle untuk belajar berkomunikasi. Gitu ya. Maksud saya JLPT, JFT itu keduanya apakah ada kelebihan atau sama aja? JFT itu lebih untuk kebutuhan bekerja ya, untuk kebutuhan bekerja karena kosakata dan bahan referensi, bahan ajar, bahan belajar referensinya menyertakan kosakata di bidang pekerjaan. Gitu. Oke, silakan ya Benasang kalau mau bertanya, tanya lagi di kolom komentar. Gitu. Nah, kalau hari ini kita akan fokus membahas yang N5 dulu di layar. N5 itu dibagi kategori, ada pengetahuan kosakata, pengetahuan grammar, sama pengetahuan mendengar.
Masing-masing durasinya seperti di layar. Kalau vocabulary itu 20 menit, 40 menit, dan 30 menit. Jumlah soalnya seperti itu. Ada 33 soal, kemudian vocabulary grammar ya. Grammarnya 32 soal, terus listeningnya ada 25 soal. Terus aku harus mulai belajar dari mana? Nah, ini kebutuhan kanjinya dulu nih. Kanji N5 itu 100. Kelihatan banyak, tapi apakah sebanyak itu? Oke, kebutuhan GOI itu vocabulary-nya 650. Kelihatan banyak ya. Terus jumlah belajarnya untuk bisa lulus N5 paling tidak kita belajar 150 jam atau sampai 300 jam. Baru kita punya power nih buat lulus N5. Kalau N4-nya bisa lihat yang di bawah aja ya. Gitu. Suka buah apa? Ichigo wa oishii ne, amai. Amai. Gitu ya, untuk penguatan perkenalan JLPT N5, dan tadi sekilas membahas JFT A2. Oke. Nah, terus kayak 100 kanji, 300 kosakata kok kayaknya banyak banget ya. Tidak seperti itu ya pemikirannya. Nah, kita harus ada strategi. Kita harus mulai dari mana sih? 100 karakter kanji itu sebanyak mana sih? Gitu. Nah, sebelum ke situ kita lihat gramatikal bahasa Jepang dulu ya. Karena kenapa? Di jenis soal JLPT, mungkin ada yang pernah ikut JLPT, ada tuh kayak ngisi soal partikel namanya ya, penanda benda gitu. Di kalimat ini, saya baca ya, kalian juga bisa baca kok. Sambil ini ya, Ken-san wa kazoku to uchi de nihongo wo hanashimasu. Di layar kelihatan ya, ada tanda wa, ada to, ada de, ada o. Yang seperti itu sering muncul di JLPT, mau itu N5 ataupun N1. Ini tuh apa sih? Ini namanya partikel ataupun joshi bahasa Jepangnya. Ini nggak sembarangan ya, ini ada aturan. Kenapa harus wa, kenapa harus kazoko itu pakai to, itu ada rules-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, silakan ya yang kalau mau bertanya nanti di kolom komentar aja. Itu sama dengan kata penghubung. Beda. Kata penghubung ada namanya fukujoshi. Kalau ini namanya partikel atau penanda. Gitu. Ya, tapi makasih loh kalian udah mau sharing-sharing di kolom komentar. Oke, kita pemanasan sedikit ya. Kalian siap gak? Oh, Zoom saya kok pecah ya videonya. Ayo gimana? Tapi kayaknya Sensei masih bisa. JLPT N4 pekerjaannya cocok buat apa? Tadi ya JLPT N4 karena sama dengan A2 bisa ikut visa Tokute Gino yang ada 14 kalau nggak salah jenis pekerjaan itu. Semoga membantu. Dulu berbagi pengalaman saya bagusnya JFT atau JLPT tadi udah dijawab ya, tergantung kebutuhannya, tergantung mau cepetnya yang mana. Kalau mau lebih slow, persiapannya lebih panjang, silakan pilih yang JLPT. Tapi kalau kalian tipenya yang pengen cepat lulus, better JFT karena pelaksanaannya lebih sering. Gitu. Sensei? Oke. Kita ke sini ya. Ini ada gambar orang tidur. Ada yang sudah bisa baca hiragana? Tolong bantu dong. Oke, ini tidur. Ah, bagus. Minasan sugoi. Nemas. Terus gambar berikutnya? Ada yang bisa bantu baca? Okimasu. Oh, jozu. Jozu. Hai. Dozo. Benkyou shimasu. Ne, それからhatarakimasu. Oke, ini salah satu tampilan kata kerja yang umum dipakai di level N5. Terus tadi tuh ada penanda ya, ada banyak. Ini saya tampilin D sama Ni. Kira-kira untuk yang kalimat ini tidur di jam 10. Ada yang bisa bantu nggak ya? Ni. Good. Kalau yang ini? Kalau yang ini gimana ya? Oh, jozu. Ya udah minasan lulus kayaknya N5 secara live. Jozu. Minasan, sugoi ne. Tsugi. Dozo.
Ini tebak dulu, ayo tebak dulu. Tabemasu. Terus? Sore kara? Nomimasu. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Kayak perang ya. Mimasu. Sore kara? Kikimasu. Sekarang tebak partikel, penanda di kalimat ini. Tabemasu udah muncul ya. Di kalimat yang ini. Ayo, uji kemampuan kalian yang hasil nonton anime. Mo, hashi wo tabemasu? Hashi de tabemasu? Kayaknya saya tahu satu hal, karena identiknya makan itu pakai o, sushi wo tabemasu, gohan wo tabemasu, hamburger wo tabemasu. Demo tabemasu wa tidak selalu o desu ne, karena di sini yang ditampilkan adalah hashi, chopstick, dakara alat makan desu kara de tabemasu. Maka makan sumpit. Hashi to tabemasu wa chigaimasu ne. To wa biasanya sama orang. Kareshi to kanojo to koibito to tabemasu. Sorry wa to. Lanjut ya. Berikutnya yang ini. Ayo, bantu jawab. Benar. Lukisan desu ne. Mimasu. Mimasu. Mari kita move on. Gambar yang berikutnya silakan tebak. Ada keempat kegiatan. Aplikasi belajar bahasa Jepang yang bagus apa ya? Apa dulu nih, kamus kah? Atau flashcard? Bingung? Hehehe. Oke, ini adalah ini. Hanashimasu, yomimasu. Kata kerja guys, kata kerja. Sore kara yasumimasu. Flashcard apa kak? Flashcard adalah jenis metode belajar mungkin ya, untuk lebih penguatan kosakata atau kanji gitu. Terakhir adalah kakimasu. Arigatou minasan. Sekarang coba tebak kalimat lagi ya. Wow. Ini pilihannya to atau ni. To desu ka? Ni desu ka? Dochi desu ka? Kono bun. Maksudnya aku kalau cari flashcardnya. Kalau saya ya takoboto. Karena takoboto itu bisa nge-input terjemahan tersendiri. Kadang kan ada pasangan terjemahan kosakata bahasa Jepang itu ke bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya apa ya gitu. Benar. Hito to hanashimasu. Yang ini? Siap kak, makasih, sama-sama, selamat belajar. Kalau yang ini? Iya, good. Sesudah nih. Oke. Sudah ya guys, mari move on dan fokus ke layar lagi. Oke, ini adalah bentuk yang saya tirukan dengan penampilan JLPT N5 ya, N5 yang sesungguhnya kayak gitu. Oke, di soal JLPT N5 atau pengetahuan GOI nanti ada seperti ini. Ada yang bisa bantu jawab? Pilihannya ga, o, ni, atau no. Saya bacakan dulu ya. Ototo wa heiya bla 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 souji o shimashita. Oke, kita eliminasi kalau kayaknya semua bisa deh gitu. Ga itu biasanya diikuti sama ski desu, ga wakarimasu, ga jouzu. Jouzu gimana ya ekspresinya? Jouzu desu. Di sini udah kepake, bisa nggak ya? 2 kali, aneh nggak ya? Wakarimasen boku wa. Yaudah yo. Apakah setiap kanji akan ada soal huruf hiragana dan katakananya? Tergantung. Kalau memang yang diujikan adalah membaca karakter kanji, artinya satu karakter kanji. Oke. Yang penasaran sama kanji setelah ini. Ini jawabannya adalah no. Heya no souji o shimashita. Sesi kaiwa ada dong, makanya masuk kelas. Karena mainichi kaiwa shimasu. Hai, ini katakana. Jenis soalnya adalah mencari penulisan yang benar.
Hiragana desu ne, itu hoteru. Tapi kan mestinya pakai katakana. No karena kepemilikan, tidak selalu. No bisa berfungsi untuk menjelaskan suatu detail suatu benda. Nihongo no hong, buku kan banyak tapi kita mau jelaskan detailnya nihongo. Dakara nihongo no hong. Bukan buku miliknya bahasa Jepang. Watashi no hong. Oke, benar. Seikai desu. Seikai no kanji desu. Nah, ini yang kanji nih. Bla bla bla, kuruma desu ne. Ayo, ada yang tahu nggak? 1, 2, 3, 4, dochi. Oh, jozu. Biasanya yang baru belajar bahasa Jepang, gampang atau susah ya? Gampang. Gampangin aja dulu. Karena kalau udah disetting gampang, niat mau lulus JLPT N5, N4, N3-nya makin kuat. Des. Berikutnya. Lihat gambar ya guys, lihat gambar. Bersih. Dijelaskan sensei jangan cepat-cepat, maaf. Ya. Nanti kan ada sesi tanya jawab lagi. Urusai, berisik, urusai. Aduh, nafsu banget nyebut urusai. Suara sensei urusai, gomenasai. Oke, nanti ada sesi kuis. Kalian bisa di sini mau challenge seberapa bisakah saya menjawab soal mujigoi atau vocabulary. Silakan nanti kalian boleh scan dari sini atau nanti di kolom itu juga ada. Oke? Gitu deh. Oke, aku kembalikan ke Nia-san. Yarasiku. Semangat. Oke, terima kasih Atia Sensei atas penjelasannya. Ternyata JLPT itu sepenting itu ya teman-teman. Sekarang makin tertarik kan buat lanjut bedah soal JLPT? Yuk langsung aja kita lanjut ya. Kali ini Atia Sensei bakal bahas partikel dan struktur kalimat N5. Serta bakal di-spill nih kosakata apa aja yang bakal keluar di N5 nih teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman juga siapin catatannya ya. Oke, silakan Atia Sensei. Oh iya teman-teman yang kepo JLPT N5 itu tesnya kayak gimana? Langsung aja ya scan barcode di layar ini. Ini adalah mini quiz bahasa Jepang. Teman-teman bisa ngerjain tesnya nanti setelah short class ya. Nah balik lagi nih teman-teman, ada banyak hal yang harus dipelajari dalam bahasa Jepang. Makanya nggak perlu khawatir karena di sini Neon Education bersama WLC punya program lanjutan yang terstruktur dan terarah untuk nemenin kalian mempersiapkan JLPT nih teman-teman. Nah teman-teman nih yang punya pertanyaan dari materi-materi Hatia Sensei bisa banget di kolom chat ya buat drop pertanyaannya, nanti kita bakal bahas sama Hatia Sensei-nya langsung di Q&A session. Yuk kita simak info lengkapnya dari tim Neon Education berikut ini. Halo teman-teman semua, kenalin aku dengan Kak Debbie. Aku adalah tim Education Consultant dari Neon Education. Nah buat teman-teman semua gimana nih? Tadi udah ikut materi terkait bahasa Jepang dengan Hatia Sensei kan? Menarik gak nih? Menarik kan ya? Buat aku aja yang mulai dari yang belum tahu bahasa Jepang sama sekali, cukup paham nih dengan apa yang dijelaskan oleh Hatia Sensei. Nah teman-teman, di sini ada nggak sih dari kalian yang pengen belajar bahasa Jepang, tapi kalian bingung mau mulai dari mana? Tenang aja teman-teman, karena tim Neon Education bakal bantu kamu untuk memulai langkah-langkah yang tepat belajar bahasa Jepang mulai dari nol. Jadi nggak usah khawatir. Bayangin aja nih teman-teman, kalau kamu udah bisa paham sama percakapan, kalian udah bisa cara ngebaca teks sederhana, dan kalian juga punya bekal yang kuat untuk ikut ujian JLPTN 5, yaitu sertifikasi resmi kemampuan bahasa Jepang, pergi ke Jepang tinggal selangkah lagi loh teman-teman. Nah caranya gimana nih Kak Debbie? Nah untuk caranya, kamu bisa ikutan gabung di kelas Japanese Online Class bareng Neon Education yang berkolaborasi dengan World Languages Center. Nah, apalagi buat kalian nih yang punya tekad kuat dan punya rencana matang untuk belajar bahasa Jepang, tenang aja. Kalian bakal dibimbing langsung sama tutor profesional yang berpengalaman di bidangnya.
Dan salah satu tutor di kelas ini adalah Hatia Sensei nih. Yang tadi udah sempet kan kalian ngerasain gimana nih pengalaman belajar sama Hatia Sensei. Segampang itu loh kita untuk pahami materi yang dijelaskan. Dan buat teman-teman di sini, pastinya nggak akan ragu lagi untuk gabung ke program kita. Karena penjelasan materi dari beliau atau dari para tutor kami itu gampang banget nempel di kepala. Nah, selain Hatia Sensei teman-teman, tenang aja, kita masih banyak banget tutor lain yang gak kalah keren loh. Tutor-tutor kita siap ngebantuin kamu belajar mulai dari nol. Nah, makanya kami dari tim Neon Education, kami udah siapin paket pilihan sesuai kebutuhan kamu. Buat kamu yang pengen coba dulu, kamu bisa ambil paket per stage. Cukup dengan 2 juta, kamu udah dapat 1 stage dari total 4 stage. Yang isinya nanti akan ada 14 sesi live class dan latihan soal JLPTN5. Nah, sedangkan buat kamu nih yang mau langsung fokus tuntas sampai ke akarnya, kamu bisa ambil full paket 1 level. Di harga 3 juta aja kamu bakal dapat semua levelnya dengan 56 kali sesi live class, latihan soal JLPTN5, kuis dan assignment, serta kamu bisa akses modul selama 1 tahun full. Nah, khusus kamu yang ikut webinar malam ini ada harga spesial nih buat kalian. Per stage-nya dari harga 2 juta jadi hanya di 1,5 juta aja nih teman-teman. Dan untuk paket 1 level full dari harga 3 juta jadi 2,5 aja, dan itu khusus untuk 5 pendaftar pertama ya teman-teman. Tapi inget nih, promo ini hanya berlaku selama 2 hari aja. Jadi nanti kalian bisa langsung chat ke Kak Esther dengan nomor yang nanti ada di kolom komentar ya teman-teman, dengan format aku mau klaim harga promo short class. And then sekian dari aku dan aku lempar ke Kak Nia. Terima kasih Kak Nia. Oke, terima kasih Mbak Debbie atas informasinya. Semoga teman-teman jadi makin semangat ya untuk lanjut belajar bareng di Neon Education dan yang berkolaborasi dengan WLC. By the way, teman-teman, aku mau ingetin lagi ya, promo 2,5 juta hanya berlaku untuk 5 orang pendaftar pertama. Jadi cepetan klaim promonya ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, by the way teman-teman, aku mau tanya dong, selain harga nih, ada nggak sih hal lain yang jadi pertimbangan atau keraguan teman-teman untuk bergabung ke kursus bahasa Jepang? Boleh ya di drop di kolom komentar. Ayo teman-teman, ada nggak pertimbangan atau keraguan teman-teman nih buat bergabung ke kursus bahasa Jepang? Itu apa sih keraguannya? Waktunya Kak. Oke, apa lagi? Ayo teman-teman, pengen tapi takut karena susah. Oh, ada lagi teman-teman? Dukungannya kemampuannya mengingat. Waduh. Ada lagi teman-teman? Kira-kira gampang nggak Kak? Pastinya gampang ya teman-teman. Okane gamus. Saya sih masih ragu baiknya nyari offline atau online kelas Kak. Oke. Duitnya juga Kak. Waduh. Dana sama waktunya Kak. Oke, banyakkan waktunya ya teman-teman. Oh iya, teman-teman, aku juga mau ingetin nih yang jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @neon.education dan di @wlc.ions. Dan jangan lupa untuk isi link presensi kalau kalian mau klaim promo bahasa seperti sertifikat, rekaman kelas, dan diskon rekaman kelasnya. Iya benar, diskon rekaman kelasnya. Oke, by the way teman-teman, gak seru nih kalau kita belajar bahasa Jepang tapi gak coba praktekin kan? Kalau gitu pas banget nih, karena hari ini Hatia Sensei udah nyiapin games untuk kita. Nanti sistemnya yang paling pertama jawab di kolom chat dan benar bakalan dapat hadiah ebook panduan belajar bahasa Jepang plus potongan kelas sebesar 200.000 loh. Yuk langsung aja kita mulai gamesnya Sensei. Minasang, gambatte ne. Oke, kembali lagi. Odorimashita ne. Kembali lagi bersama saya. Oke, tadi ada kuis ya. Kuis kali ini melibatkan kemampuan mendengar. Tadi sudah kecepatan mengetik, sekarang kemampuan mendengar. Oke, siap. Start tuh. Oke. Siap ya?
1, 2, 3. 出ました。何と言いますか？ 1、ごちそうさまでした。 2、いただきます。 3、どういたしまして。正解はどっちですか？正解はご飯を食べました。なんと、正解はOke, gochiso sama deshita. Oke, nanti admin mungkin bisa scroll siapa yang jawab nomor 1 paling atas, dia pemenangnya. Selamat. Oke, masih ada. Berikutnya. Jeng jeng. Gambarnya seperti itu. Sekarang, mazu wa oto kite kudasai ne. Dengarin ya. Start. 女の人が来ました。何と言いますか？ 1、どうもありがと2、う。はじめまして。 3、ここ、どうぞ。どっちですか？ 4 はないです。4番ありません。1、2、3。どっちですか？ 3 ですよ。ここ、どうぞ。まあ、お年寄りがいますね。Nanti yang kalau kalian mau bekerja sebagai kaigo ada istilahnya otoshiyori, orang berusia lanjut. Ga imashita. Watashi wa wakai desu kara. Dozo. To iimasu ne. Oke, nggak boleh domo arigato desu ne. Egois desu ne. Sore wa dekimasen. Tsugi 3番目。はじめましてはちょっとですね。Abdul Rosid sang, sore tsukawanai de ne. Nanti kalau Abdul sang ke Jepang kurang ya. Bukan momen berkenalan. Mempersilakan kepada otoshiyori atau lansia. Berikutnya, yang ketiga. Des, gambarnya kayak gini nih. Eo mite, oto o kite kudasai ne. 帰ります。友達に何と言いますか？ 1、行ってきます。 2、じゃあ、また。 3、ただいま。 Ima doko desu ne. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira situasinya percakapan pendek tadi terjadi di mana? Kantor? So desu ne. Kaisha toka jimusho ni imasu. Hayaku kaeritai desu. Yoji ga arimasu. Yoji ga arimasu kara hayaku kaeritai. Pengen cepat-cepat pulang. De, tomodachi ga mada hataraite imasu. Mada shigoto owaranai. Gambatte imasu. De, apa ya sebaiknya? Ini etika bekerja juga bisa ya. Sembari belajar bahasa, sembari belajar etika bekerja di sama orang Jepang lah pokoknya ya. Nggak harus di kantor, di Gemba pun bisa dipraktekan. So desu ne, ittekimasu wa chotto desu ne. 家へ帰ります。友達、 Gomenasai. Ittekimasu wa aneh ya. Ittekimasu itu dipakai ketika kita mau pamit meninggalkan rumah. Ma, pa, aku berangkat sekolah dulu ya, berangkat kerja dulu ya. Sore wa ittekimasu. Aku pergi nanti balik lagi. De, ja mata. Ja mata. Sayonara to onaji imi desu ne. Sayonara to onaji imi desu. Demo tomodachi ni imasu kara, karena ngomong ke teman jadi pendek aja, kasual. Ja mata. Tadaima wa itsu tsukau, karena pas pulang ya, menyampaikan salam kepada orang yang ada di rumah. Tadaima. Bingung kak? Yuk belajar sama sensei, nanti nggak bingung lagi. Oke? Ja mata. Shitsurei shimasu wa shitsurei shimashita wa oke desu ne. Shitsurei shimashita. Shitsurei shimasu mo oke desu ne, ketika meninggalkan ruangan. Toka, sore mo oke. Tadi dengar nggak? Tomodachi desu. Shitsurei shimasu wa mungkin ke joshi atasan wa oke. Kalau ja mata ke atasan wa nanti di kubi dipecat.
Enggak sih, enggak sampai dipecat. Nah itulah kita osaki ni shitsurei shimasu wa teinei desu ne. Kenapa enggak ada di sini tadi? Karena sama temen. Ii desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Iie. Kochira koso. Oke, sigi wa, ini jawabannya. Mangga ga arimasu ne. Ada pilihan kata kerja. Ichibang, nibang, sambang. Kore kantan sugi janai? Hai, yomimasu. Ne? Tapi kayaknya dari tadi belum ada yang ngetik pakai hiragana deh. Dekiru kana? Senseinya banyak minta ya. Hai, ternyata sulit. Skill dasar bahasa Jepangnya aja gak bisa. Oke. Oke, yang jawab yomimasu. Bener sih ya, manggao yomimasu. Bisa juga manggao kaimasu, beli artinya. Yang nggak bisa manggao tabemasu. Aneh ya, makan mangga. Ya kalau mangganya mangga Indonesia ya bisa, buah. Oh kanji bisa. Sugoi. Gitu ya. Karena di jenis soal bagian mojigoi part terakhir itu ada pemakaian kata yang tepat adalah. Pemakaian yang tidak atau yang berbeda adalah. Gitu. Semua bisa, ich, ni, sang bisa, yang keempat gak bisa. Oh berarti yang dimaksud adalah jawaban yang salah. Oke, berikutnya. Nandesho. Ini adalah kata sifat ya minasang ya. Mangga bahasa Jepangnya mango ya kak. So desu, mango desu. Mango tabemasu. Ada pilihan yang aku bacain ya. Ichiban wa isogashi desu. 2番は高いです。3番は美味しいです。Kita ngomongin osushi desu ne, Nihon no tabemono. Takai. Osushi wa takai desu, osushi wa oishii desu. Yang nggak bisa adalah osushi wa isogashi desu. Isogashi desu. Isogashi wa sibuk. Isogashi desu. Minasang hari apa sih yang hari sibuk? Senin? Jumat? Setiap hari? Ini memilih yang tidak bisa ya sensei? Iya, benar. Kenapa tidak disampaikan instruksinya apa? Kitsuyobi, oh oke. Karena kan bisa lihat ya, oh takai itu mahal. Bisa nggak ya dipasangin sama sushi? Bisa-bisa aja sih. Oishi, ya pasti karena makanan. Yang nggak bisa adalah isogashi. Kak, suka buah apa? Ringo, Mikang, kudamono, daisuki desu. Hai, tsugi wa 1番は好きです。下手です。静かです。好きはsuka, 下手は gak jago ya, gak jago. Shizuka wa, kalian tahu kan karakter Shizuka, tapi ada takai tinggi benar. Kalau kita ngomongin ketinggian atau badan seseorang tinggi, bisa sei ga takai, biru ga takai. Kore wa shizuka desu. Ini ada gambar buku, ada gambar melukis, musik. Artinya kita ngomongin kesukaan toka bisa desu ne. Misalnya ongaku ga suki toka gambar, ada gambar sini heta, gak jago gambar. Tapi Shizuka tenang, sepi wa aneh. Beda sendiri dia di sini. Shizuka wa tenang, kalem. Jadi kalau dipasangkan ke orang artinya dia kalem ya, kayak sensei. Tapi kalau diomongin Jogja wa Shizuka, oh Jogja itu kotanya tenang. Des. Kalau heta apa? Heta tuh gak jago. Eigo wa pengakuan. Eigo wa heta des. Aku gak jago bahasa Inggris. Saka ga heta des. Kalau sepi bisa pakai Shizuka nggak? Lebih ke tenang ya, kalau kondisi itu lebih ke tenang, bukan sepi juga. Aku masih bingung soalnya. Gak apa-apa. Hai sensei. Oke des. Nah, inilah soalnya masih bingung ya. Belajar yuk. Nah, ini sudah ada jawaban 1, 2, 3, 4. Terus tugasnya adalah menyusun. Urutan pertama itu apa ya? Saya bacain ya. Tomodachi. Ini itu ada 4 garis kosong, artinya kalian urutin dari pilihan ich, ni, sang, yong.
Belakangnya ada agemashita, memberi. Purezento, posisi purezento di mana ya? Oke, ada Habib Raka. Gimana Habib Raka? 3421. 3412 2143. Ih, kayak nomor apa ya biasanya? Kita bahas yuk. Tomodachi ni, kita meter mulai dari belakang. Agemasu wa memberi, kita berarti pasangin sama partikel kata kerja yaitu o. O agemashita. O ada o, berarti kita butuh objek. Objeknya adalah purezento. 2 garis di belakang sudah terjawab. Purezento agemashita. Ke siapa ya? Tomodachi. Pas kapan? Tanjobi ni purezento agemashita. Berarti 3 4 2 1. Kebalik ya. 3 4 1 2. Cuman nganggong aja sensei, masih beginner. Gak apa-apa. Daijoubu desu. Mendengar adalah salah satu proses belajar. Oh, senseinya ngomong kayak gini, oh nadanya kayak gini ya. Gitu. Satu lagi mungkin ya, satu lagi aja ya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, silakan nanti mau nanya-nanya apa. Watashi wa bla 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 bla. Belakangnya ada kata kerja tabemasu. Coba deh dari belakang tabemasu itu, wow. Dipasangin sama apa ya? Oke, kayaknya sudah terjawab semua ya. Watashi wa hiru gohan o tabemasu. Tapi ada teman, tomodachi to berarti 2 1, hiru gohan o tabemasu 3 4. 2 1 3 4. Lulus N5. versi sederhana ya, versi short class. Hai, gitu des. Oke, masih banyak sih sebenarnya pengen sharing gitu tips dan trik gimana efisien waktunya gitu. Kalau jenis soal kayak gini tuh butuh berapa detik sih? Detik ya ngerjainnya. Oke, sampai ketemu lagi ya minasang di kelas. Bye. Jane. Wah, seru banget ya teman-teman. Selamat untuk pemenangnya ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, aku mau tanya lagi nih sama teman-teman, kira-kira fitur atau fasilitas yang teman-teman harapin dari kursus bahasa Jepang itu yang bikin kalian itu puas banget. Apa sih nih teman-teman? Boleh dong drop di kolom chat ya. Ayo teman-teman, fasilitasnya apa nih yang kalian harapin dari kursus bahasa Jepang? Dikirimin buku materinya. Ayo apa lagi? Perbanyak kuis dan olah soal. Ajarin sampai bisa, modul, video belajar, latihan soal. Perbanyak latihan soal dan praktek. Ayo teman-teman, apa lagi? Buku materi yang sangat lengkap. Banyakin praktek. Latihan sama native-nya langsung. Waduh, keren banget. Ayo teman-teman, apa lagi? Oke, kayak teman-teman udah mulai capek ya. Jangan dong. Jangan ngantuk dong. Ayo, apa lagi teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke Q&A sessionnya aja. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu nih. Kita bakal bahas pertanyaan langsung dari teman-teman ke Hatia Sensei. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Dari Kak Salwa Salsabila, apa benar ya Kak jika GFT untuk akademik dan kalau GLPT biasanya buat kerja? Silakan Hatia Sensei. Oke, halo Salwasang, kamu aktif tadi ya. Terima kasih sudah menyimak. Oke, kebalik justru ya Salwasang ya. Justru yang JLPT itu buat akademik, biasanya kalau apply beasiswa membuka gakusho, kalau kalian kenal Jerome Pauline, kita bahas dia karena dia salah satu penerimanya. Nah, dia itu melampirkan yang namanya JLPT buat tujuan kuliah, artinya akademik. Sementara si ujian JFT Basic A2 ya, dia ada judul A2-nya, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berkehidupan sehari-hari untuk bekerja gitu. Jadi dukungan untuk komunikasi bekerja. Oh, kalau bekerja kan berarti di perusahaan Jepang, berarti kosakata tentang perusahaan.
lebih banyak muncul. Sementara JLPT untuk syarat men-apply beasiswa, tapi ada dunia kerja yang meminta persyaratan JLPT. Jadi JLPT itu justru lebih luas. JFT untuk daftar akademik tidak bisa ya. Gitu, semoga menjawab. Oke, kita lanjut ya Sensei. Dari Farah Rizkia. Pertanyaannya, JLPT N5 masih ada furigana atau full kanji nih Sensei? Oke, terima kasih Farah. Tadi ya, seperti yang saya tampilkan, tadi ada yang bagian screenshot layar warna putih, itu saya buatkan semirip mungkin dengan soal JLPT. Artinya, ada kategori yang membaca karakter kanji, kanjinya ditiadakan cara bacanya, tapi ada yang soal dengan tulisan namanya furigana ya, bantuan cara bacanya itu. Jadi jangan khawatir ya, full kanji nggak nih? Tidak, tergantung jenis tes yang diujikan. Kalau kanji ya berarti kanjinya full gitu. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut ya Sensei. Pertanyaan dari Kak Nindi Aulia. Sensei, kalau tes JLPT harus bertahap atau bisa langsung tes N3? Oke, untuk Nindi Sang, bisa sih, bisa langsung, tidak harus aku mau daftar N3 apakah aku harus mengikuti dari N5, tidak ada keharusan. Cuman masing-masing grade-nya itu jumlah kanjinya biar tahu ya, oh aku dari N5 segini kanjinya, N4 itu segini, N3 itu segini, biar berasa gitu, daripada aku jebret mau ngapalin 1000 kanji untuk target aku di N3. Lebih baik per proses gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku mau ingetin lagi buat kalian yang tertarik untuk ikut program lanjutan dari Neon Education dan WLC, promo spesial 2,5 juta hanya berlaku untuk 5 pendaftar pertama. Buruan kontak aja admin kami, promo ini soalnya hanya berlaku 2 hari aja ya teman-teman. Nah, buat tim admin kami ditolong ya buat bantuin teman-teman yang mau daftar nih. Oke, sebelum itu kita baca lagi nih pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Ana Ayu Cahyana. Bagaimana jadwal efektif belajar biar konsisten nih Sensei? Harus ada senseinya. Kenapa? Karena sensei yang tukang tagih kan ya. Kamu udah berapa kosakatanya? Kamu kendalanya di mana? Harus ada orang yang ahli, ya boleh senior, boleh sensei atau siapapun yang bisa mengoreksi hasil belajar kita. Kalau kita belajar aja tanpa ada orang yang ahli mengoreksi, bisa jadi kita salah jalan. Gitu. Ya, harus ada orang yang membimbing gitu. Semoga menjawab. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dari Kak Erwin Bangun. Aduh, Kak Erwin Bangun. Jangan tidur. Nggak bercanda ya Kak Erwin. Pertanyaan itu. N4 bisa buat apply visa Gijin Goku nggak Sensei? Oke, ini visa namanya juga Gijin. Gijin itu Gijutsu ya, teknologi, artinya orang yang bidang teknik. Tapi termasuk juga untuk sastra atau humaniora ya, termasuk di visa Gijin Koku. Beberapa job visa Gijin Koku itu pekerjaannya adalah teknisi ya, artinya mereka akan sama posisinya itu sekantor dengan orang Jepang, bukan di gemba atau di lapangan atau di pabrik. So kebutuhan yang dibutuhkan adalah komunikasi bisnis. Itu biasanya perusahaan menyertakan N3 ke atas gitu untuk yang Gijin Koku Erwin Sang. Gitu ya, semoga menjawab. Oke, begitu ya Kak Erwin. Oke, kita next pertanyaannya dari Kak Aisyadah Neila. Untuk pemula, saran untuk belajar memulai bahasa Jepang mulai dari mana nih Sensei, serta tips belajar sebagai pemula agar dapat cepat memahami materi dasar-dasar bahasa Jepang. Oke, untuk pemula memulai bahasa Jepang dari mana? Dari kosakatanya dulu, dari hiragana dulu ya. Tapi baca hiragana itu menurut saya ada baiknya
mementingkan hurufan a, i, u, e, o-nya penting, tapi better langsung ke kosakata. Bentuk o, a, o, i itu hurufnya a, o, i. Jadi langsung sembari menghafal kosakatanya, sembari menghafal bentuk tulisannya gitu. Jadi langsung ke kosakatanya. Gitu. Jadi dimulai dari huruf dulu ya, hiragana dan katakana. Semoga menjawab. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Hengki Gimnastier. Sensei, untuk sertif JLPT dan GFT apakah bisa digunakan di program G2G? Baik Hengki-sang. Ini kebetulan ya berbagi pengalaman. Program G2G yang saat ini saya tahu, kalau kalian lebih tahu boleh koreksi saya ya. Itu ada di bidang keperawatan atau kaigo biasanya. Kalau di kaigo itu yang daftarnya ke snaker ya biasanya ya, nanti diseleksi lagi. Biasanya mereka hanya menyertakan kalau tidak salah ya JLPT gitu atau pengalaman belajar aja gitu, tidak harus JLPT atau JFT. Jadi karena toh nantinya dibina lagi di Javan Foundation, koreksi kalau salah ya, di yang ada di Jakarta gitu. Jadi tidak apakah bisa digunakan? Ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Karena sama-sama buat kerja juga kan. Gitu Hengki-sang. Oh, kalian kayaknya semangat banget nih buat kerja di Jepang. Semangat ya. Gambate minasang. Gambate. Gambate nih. Sensei mau gambari mas sekarang ya. Hai. Hai. Oke, lanjut ya Sensei. Ya. Dari Jennifer. Maaf ya Kak Jennifer, ini kalau salah cara baca namanya. Lanjut ya pertanyaannya. Sensei lebih baik belajar pola kalimat dulu baru hafal kanji, apa pola kalimat plus kanji per bab? Untuk tujuan JLPT ya, kalau JLPT kita ngikutin struktur aja Jennifer Sang, karena urutannya itu dikenal dari vocabulary, yaitu ada kosakata dan kanji. Urutan keduanya baru ada pola kalimat atau grammar, jadi sesuai urutan aja dulu. Karena kalau kita sudah ada modal kosakata, itu bahasa Jepangnya apa ya? Ini bahasa Jepangnya apa ya gitu, kita mau bilang karena nggak tahu kosakatanya nggak bisa ngomong juga kan, nggak bisa nyusun kalimatnya. Mizu itu minum ya, minum itu nomimas, mizu nomimas, nggak ada partikel pun nggak apa-apa. Artinya dengan mengabaikan gramatikalnya kita tetap jadi komunikasinya orang ngerti, oh minum air gitu. Nanti sembari belajar senseinya itu harusnya pakai mizu wo nomimasu, sore wa nihongo ni narimasu. Gitu ya Jensang. Oke, kita lanjut ya. Dari Kak Isti Rahmah. Biasanya biaya JLPT sama GFT berapa sih Sensei? Ini nggak apa-apa. Boleh. Pak. Oke, kalau JLPT itu beda level ya. Kita ambil dari level N5 dulu. Kalau tidak salah itu 100, aduh saya lupa ya, mungkin 150 ke bawah ya, saya lupa kalau N5 tahun ini berapa gitu. Sementara kalau JFT itu terakhir yang Sensei ikut, Sensei supaya bisa mengajarkan jenis ujian JLPT, Sensei ikut dulu di tahun kalau tidak salah masih yang 450 ya dulu. Kalau tidak salah, sekitar itu. Beda jauh ya. Tuh. Tapi memang waktu pelaksanaan ujiannya lebih banyak karena dia komputer based. Jadi kalau di wilayah Jogja itu kalau nggak salah ada di UII, di situ bisa. Gitu ya. Semoga membantu Istisang. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Kak Nayu Andani. Sensei, kalau N5 udah harus belajar bonpo belum? Kalau N5 udah harus belajar bumpo belum? Iya. Iya Nayusang, kita harus belajar. Jadi judulnya itu bahasa ya, namanya juga ujian kemampuan bahasa. Struktur bahasa itu apa sih? Kosakata, modal aja itu modal. Berkomunikasinya harus pakai mana? Pakai apa? Harus tahu susunannya gitu. Kita nggak bisa dong bilang nomimas mizu gitu. Nggak jadi komunikasinya. Supaya komunikasi itu jadi kita harus tahu gramatikalnya. Jadi semuanya akan dipelajari bertahap. Gitu ya minasang. Minasang sugoi. Semangat buat lagi proses belajar, semangat. Gitu.
Oke, terima kasih Sensei. Sama-sama Miss Nia. Oke, sebelum kita akhiri kelas malam ini, dan buat kamu yang mau klaim rekaman kelas dan e-sertifikat, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kita di @neon.education dan @wlc.ions. Nah, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman, promo spesial 2,5 juta hanya berlaku untuk 5 pendaftar pertama. Buruan kontak aja admin kita ya, karena promo ini hanya berlaku 2 hari aja. Jangan sampai kelewatan ya, karena setelah itu harganya akan kembali normal. Oke Sensei, sebelum kita akhiri kelas kali ini, Sensei ada quotes nggak atau motivasi nih buat Minasang di sini? Mungkin ini aja ya. Sebentar, Sensei lupa. Kan akhir-akhir ini lumayan viral gitu ya, bahwa pekerja asing di Jepang itu semakin banyak, tidak sedikit yang risih dengan kehadiran kita. Meskipun kita tujuannya baik ya, saling memutar roda ekonomi, tapi kita berada di Jepang ya Minasang ya, saya mendoakan kalian semua berhasil dengan tujuannya buat bekerja atau buat belajar. Kosakatanya seperti ini peribahasa Jepang, go ni itte wa go ni shitagatte, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi bawa nama baik Indonesia kalau kalian mau ke Jepang. Gitu deh. Oke, Miss. Oke, terima kasih ya Hatia Sensei, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Keren banget teman-teman antusiasnya ya. Ingat jangan ngantuk ya kayak tadi. Semoga kalian juga tetap belajar ya teman-teman. Gambate minasang. Oke, kalau gitu aku akhiri kelas malam ini. Arigato gozaimasu. See you on the next class. Kare-sama deshita. Recording stopped.